Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Abdi Febrianto dari kelas 12 MIPA 2. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tugas dan wewenang KPK. Tugas pertama, pengkoordinasian dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, pengawasan terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kelima, melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Wewenang. Yang pertama, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, meminta informasi mengenai kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi pada instansi yang terkait. Yang ketiga, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Peranan KPK dalam penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kedua, melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintahan di Indonesia. Yang ketiga, melakukan penyelidikan. Yang keempat, melakukan sebuah supervisi dan instansi yang dimana memiliki wewenang. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa KPK memiliki tugas dan peran melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Supervise, penyelidikan dan penuntutan, melakukan tindakan dan pencegahan, dan melakukan pemantauan atau monitoring penyelenggaraan. Rekam jejak KPK dari tahun ke tahun. Komisi Pemberantasan Korupsi 2006 memberikan penjelasan mengenai bentuk-bentuk korupsi, utamanya perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Bentuk perilaku korupsi termasuk suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, bentuk kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Perilaku korupsi dapat dilakukan dalam berbagai area atau bidang, salah satunya adalah korupsi sumber daya alam. Korupsi sumber daya alam dapat dikategorikan tindak pidana korupsi sumber daya alam (TPK-SDA) (Tim Penyusun Laporan Kinerja KPK 2015). Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penyebab kerentanan korupsi berkaitan sumber daya alam, utamanya ketidakpastian hukum dan perizinan, kurang memadainya sistem akuntabilitas, lemahnya pengawasan, dan kelemahan sistem pengendalian manajemen. Utari 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi 2014, Yunto, Ister, Kaisar, dan Idris 2014. Sebagai contoh, terjadinya korupsi di sektor kehutanan dan perkebunan disebabkan ketidakpastian hukum dalam perencanaan kawasan hutan. Selain itu, adanya kerentanan perizinan sektor kehutanan dan perkebunan terhadap korupsi. Berdasarkan kajian kerentanan korupsi di sistem perizinan sektor kehutanan, Komisi Pemberantasan Korupsi 2014 menunjukkan potensi suap mencapai 22 miliar rupiah per izin per tahun. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.